Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk siapapun dimanapun sahabatku semuanya, untuk menepati janji pada upload video yang terakhir tentang ekstrovert, kepribadian orang ekstrovert. Dan sebelumnya juga sudah diupload tentang kepribadian introvert. Terus untuk yang ini kepribadian yang ketiga, yaitu orang dengan kepribadian ambivert. Dalam video kali ini akan menjelaskan tentang pengertian kepribadian ambivert, ciri orang dengan kepribadian ambivert, dan tanda serta kelebihan dan kekurangannya. Secara umum, secara umum definisi atau pengertian ambivert merupakan seseorang yang memiliki tipe kepribadian yang seimbang. Jadi ambivert ini adalah seimbang. Misalkan ini introvert, ini extrovert, maka kedua-duanya imbang menjadi ambivert. Ambivert mempunyai perpaduan sifat-sifat dari introvert serta sifat dari extrovert. Ya, mempunyai kelebihan serta kekurangan dari kedua tipe tersebut. Nah, inilah istimewanya. Ambivert ini memiliki keistimewaan. Seorang ambivert bisa menjadi ekstrovert serta juga bisa menjadi introvert dalam waktu yang berbeda. Nah, kamu yang mana? Introvert, ekstrovert, atau ambivert? Umumnya, orang berkepribadian ambivert akan mendominasi dari kelemahan ekstrovert serta introvert. Akan mendominasi dari kelemahan ekstrovert dan introvert. Sebelumnya, seorang dengan kepribadian ambivert mengerti serta memahami dirinya sendiri dari yang diperoleh selama melewati segala macam pembelajaran hidup. Proses ini yaitu proses dalam memahami dalam pembelajaran hidupnya itu membuat si orang ambivert ini mampu mengendalikan kelebihan serta kekurangannya. Ayo, sudah belum? Sudah mampu apa belum? Terutama bagi mereka mereka pun dapat menyeimbangkan karakter ekstrovert serta karakter introvertnya. Di sisi lain, orang ini akan menjadi yang introvert dan di sisi lain juga akan menjadi yang ekstrovert. Dalam waktu yang berbeda, si ambivert bisa menjadi dua sifat ini. Pada puncaknya, seorang ambivert bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, baik dari potensi ekstrovert maupun potensi dari sifat introvertnya. Karena sekali lagi, ambivert adalah keseimbangan antara introvert dan ekstrovert. Dalam banyak pendapat tokoh,
dalam tokoh psikologi akan dikenal pendapat Gustav. Lengkapnya Carl Gustav. Sementara pendapat Gustav adalah ambivert adalah Gustav mengelompokkan dalam dua perilaku introvert dan extrovert, di mana disebut dengan kepribadian tertutup. Ia selalu berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain, disebut kepribadian introvert. Sementara kepribadian yang satunya adalah kepribadian ekstrovert, pribadian yang terbuka, sangat suka bergaul serta berinteraksi dengan orang lain. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh ahli psikologi yang lainnya, Adam Grant ini berpendapat bahwa seorang dengan kepribadian ekstrovert memiliki kemampuan berkomunikasi lemah. Aneh kan? Orang ekstrovert berkemampuan komunikasi bisnis yang lemah. Adam Grant mengemukakan seorang dengan kepribadian ekstrovert memiliki kemampuan komunikasi yang bisnis yang lemah. Namun bagi seorang yang berkarakter ini ialah ambivert, memiliki tipe karakter campuran keduanya. Kepribadian introvert dan ekstrovert inilah yang mampu membangun seseorang mempunyai kemampuan sebuah bisnis serta juga usaha. Maka jika Anda merasa memiliki kemampuan introvert dan ekstrovert dalam satu diri Anda, maka Anda adalah orang yang berkesempatan besar membangun sebuah bisnis dan usaha. Nah, bagaimana cirinya? Ciri-ciri orang ambivert ini, orang yang ambivert akan memiliki ciri orang yang ekstrovert lebih cenderung senang bicara. Ekstrovert banyak bicara, introvert banyak mendengar. Cocok kan? Ya, cocok. Ekstrovert banyak bicara, introvert banyak mendengar. Bagaimana dengan ambivert? Ambivert adalah paket komplit. Seorang ambivert akan menjadi pendengar sekaligus pembicara yang bagus. Mampu kapan berkata, mampu kapan mendengar. Artinya apa? Artinya kamu ambivert merupakan pendengar sekaligus pembicara yang baik. Kamu tahu kapan kamu harus bicara, kamu tahu kapan harus mendengarkan. Kamu mampu mendengarkan pendapat orang lain, serta kamu juga mampu berpendapat, mengutarakan pendapatmu. Ciri kedua dari seorang ambivert ini memiliki kemampuan mengatur perilakunya tergantung dengan situasi. Seorang ambivert mampu mengatur perilakunya tergantung situasi. Bisa sangat asik rame, namun juga mampu menyesuaikan dengan keadaan. Bisa sangat tenang. Ambivert ini bukan kepribadian ganda. Ambivert adalah orang yang memiliki perpaduan kepribadian. Ambivert
mampu menyesuaikan perilaku sesuai orang atau juga mampu berperilaku sesuai situasi yang dihadapi. Buat contoh, kita contohkan seperti ini. Pada situasi di dalam sebuah tempat, sebuah ruangan, dengan orang lain, sebuah ruangan dengan orang lain, seorang ambivert mungkin akan memulai obrolan yang ringan. Misalkan masuk sebuah lift, sebuah tempat atau lift atau apapun, seorang ambivert akan memulai sebuah obrolan dengan ringan. Sementara seorang introvert akan cenderung menghindari komunikasi dengan orang baru yang baru dikenalnya. Sementara ambivert mungkin melakukan salah satu dari kedua hal tersebut. Ambivert bisa juga tidak berbicara dengan orang baru. Namun, di lain waktu, ambivert mampu akan berbicara. Ekstrovert akan berbicara dengan orang. Ambivert cenderung menghindari pembicaraan dengan orang baru yang dikenalnya. Saya ulangi, ekstrovert cenderung berbicara dengan orang yang baru dikenalnya. Introvert cenderung menghindari pembicaraan dengan orang yang baru dikenalnya. Sementara ambivert terkadang dia bicara dengan orang yang baru dikenalnya, juga terkadang dia memilih untuk tidak berbicara dengan orang yang baru dikenalnya. Ambivert tergantung keinginannya sendiri. Pengen ngomong, ya ngomong. Pengen meneng, ya meneng. Wah, mumet. Inilah keunikan dari karakter ambivert. Luar biasa kan? Ambivert ini mampu bersosialisasi dengan baik. Tetapi seorang ambivert juga nyaman dengan menyendiri. Mempunyai dua sisi yang sangat unik. Bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan baik dengan orang-orang sekitarnya. Tetapi juga masih nyaman kalau dia itu diam sendirian, menyendiri. Orang ambivert cenderung senang dalam bersosialisasi dengan orang lain, seperti ekstrovert. Tapi juga di sisi lain memiliki sisi suka menyendiri, seperti introvert. Dan kedua-duanya sangat dinikmati si ambivert. Ingat, kamu yang mana? Ambivert, ekstrovert, introvert. Kalau kamu jadi introvert, cobalah untuk membuka diri. Jika kamu ekstrovert, cobalah untuk menyendiri. Selamat datang di dunia ambivert. Seorang ambivert sangat berempati, mudah sekali berempati saat menjadi tempat curhat. Kalau introvert ini cenderung sering menjadi tempat curhat, sedangkan menghadapi sebuah masalah, introvert ini sangatlah bagus menjadi tempat curhat introvert. Sementara ekstrovert lebih cepat menawarkan solusi bagi temannya yang sedang dalam sebuah masalah. Namun, bagi kamu ambivert, cenderung lebih dahulu mendengarkan masalah dengan secara keseluruhan menjadi tempat curhat bagi teman-temanmu atau orang-orang di sekitarmu. Setelah masalah itu didengarkan ambivert secara keseluruhan dan detail dan jelas, seorang ambivert akan mengajukan pertanyaan, kemudian memberi jawaban dan solusi bagi orang sekitarnya. Ambivert bisa kamu juga artikan dengan balance atau keseimbangan.
Dalam sebuah kelompok pertemanan, seorang ambivert akan sangat dibutuhkan karena akan memberi keseimbangan dalam berkomunikasi. Orang ambivert bisa membantu kamu memecahkan kesunyian dalam sebuah pembicaraan. Ingat, kamu gak akan sunyi dengan ambivert. Serta jika ambivert ketemu introvert, sulit kan? Jika seorang ambivert ketemu dengan introvert, akan membuat introvert cenderung lebih nyaman, merasa lebih nyaman memulai sebuah percakapan. Ambivert mampu membuat introvert nyaman, mampu membuat introvert memulai percakapannya. Kamu siap? Ciri-cirinya orang yang berkepribadian ambivert, soale angel, ambivert, gila Jawa. Orang yang memiliki kepribadian ambivert bundel bahasa ambivert. Tidak suka bertemu dengan orang baru di tempat yang baru. Mereka lebih nyaman bertemu di tempat yang sudah atau telah dikenali karena dianggap lebih nyaman. Orang ambivert juga menganalisa kepribadian, mudah menganalisa kepribadian. Seorang ambivert mampu menganalisa kepribadian seseorang. Hati-hati kalau ketemu ambivert, dia mampu menganalisa kepribadianmu. Ambivert mempunyai kemampuan analisa yang sangat tinggi. Cukup dengan berinteraksi, ambivert akan tahu apakah lawan bicaranya ekstrovert atau introvert. Ya, saya sudah tahu kamu apa. Seperti itu kemungkinan. Walaupun dia kurang berinteraksi dengan keramaian si ambivert ini, kenyataannya ambivert juga suka keramaian. Namun juga tidak dipungkiri, ambivert juga menikmati kesunyiannya, kesendiriannya. Orang ambivert ini mampu nyepi di saat yang ramai. Orang ambivert mampu meramaikan dirinya dalam kesepian. Tambah bingung? Ya, memang inilah kepribadian ambivert, membingungkan. Orang ambivert mampu mengamati, mampu menikmati, mengamati, serta mengamati apa yang sedang terjadi. Namun setelahnya ambivert ini akan mencari tempat yang tenang untuk mengistirahatkan tubuhnya. Setelah dia berkumpul dengan teman-temannya, berkumpul dengan sahabat-sahabatnya di keramaian, ambivert juga membutuhkan tempat untuk menyendiri, untuk menenangkan pikirannya, untuk muhasabah, kondang, untuk menenangkan dirinya, untuk muhasabah, untuk menenangkan dirinya. Itulah dia ambivert, luar biasa, memang. Si ambivert ini dibilang moodian ya mood, dibilang enggak ya enggak. Karena orang ambivert ini luar biasanya dia tergantung lawan bicaranya. Sangat fleksibel sekali, sangat fleksibel sekali, sangat fleksibel orang ambivert ini. Dia dapat mengubah kepribadiannya sesuai lawan bicara. Bisa sangat sopan, santun, bisa sangat kelakar, bisa sangat luar biasa. Orang ambivert ketika berbicara dengan ekstrovert, maka akan menjadi ekstrovert yang luar biasa, mengikuti lawan bicaranya. Dan jika berbicara dengan introvert, dia akan mengikuti lawan bicaranya, mengajak si introvert itu untuk asik dalam pembicaraan. Karena tahu introvert dia nyaman dengan dua pembicaraan empat mata, dua orang, maka ambivert tentu paham itu. Kemampuan luar biasanya juga ditunjukkan dalam bekerja. Ambivert mampu bekerja kelompok maupun bekerja dalam personal tersendiri.
maupun tim maupun personal. Sedangkan pada saat mengerjakan tugas individu ini, si ambivert pun juga mempunyai stres. Perbedaan ambivert dan yang fleksibel ini dalam kelompok maupun individu, di dalam kelompok mereka lebih akan kesulitan berinteraksi, sedangkan nah itu juga kelemahannya. Dia tidak semudah berinteraksi seperti ekstrovert murni dan juga tidak setahan seperti ketika bekerja individu seperti introvert. Namun mampu masuk ke dua-duanya. Tidak masalah, tidak ada manusia yang sempurna. Tahu kan kamu bagaimana ambivert itu? Terkadang dia sangat berisik, terkadang dia tidak berisik. Bukanlah pendiam, namun bukan juga orang yang over berisik. Tidak bisa diam melulu seperti introvert, namun juga tidak bisa rame terus seperti ekstrovert. Inilah si ambivert. Perpaduan antara ekstrovert dan introvert bernama ambivert. Kamu apa? Namun karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna, selain mempunyai banyak kelebihan dulu, ambivert dapat berbaur dengan introvert maupun ekstrovert. Kelebihannya iso kumpul introvert dan extrovert, iso kumpul karo wong meneng, iso kumpul karo wong sing rame. Itulah kelebihan ambivert. Tidak mempunyai tidak memiliki preferensi tersendiri dalam rangka menyelesaikan proyek tertentu. Adan, diam dulu. Sebelumnya minta maaf, video tadi dijeda, saya jeda karena ada adzan maghrib dan melakukan sholat maghrib dahulu. Dilanjutkan tentang kelebihan orang yang memiliki karakter ambivert atau keseimbangan tadi. Orang ambivert tidak mempunyai profesi tersendiri dalam rangka menyelesaikan proyek tertentu. Tidak mempunyai preferensi tersendiri. Preferensi, bukan profesi ya, preferensi. Sangat susah menyebutkan kata-kata yang ribet kayak gitu. Jadi mengerjakan sesuatu tidak punya preferensi, namun dia mengerjakan secara natural alami. Dia sangat potensial menjadi seorang pemimpin. Ambivert berpotensi menjadi seorang pemimpin yang bagus. Ya, mimpin. Amin, jadi pemimpin. Seorang ambivert mempunyai perpaduan sikap yang tegas serta sigap yang dipunyai seorang ekstrovert, serta mempunyai kritis, analitis, serta perencanaan yang dimiliki introvert. Introvert memiliki perencanaan, analitis. Itu introvert. Ya, introvert kamu. Seorang ambivert sangatlah fleksibel, sangat fleksibel. Membuat diri sendiri nyaman dalam berbagai situasi serta dalam kondisi apapun. Itu kelebihan seorang ambivert. Emosionalnya ambivert lebih stabil. Seorang ambivert lebih stabil. Kenapa? Karena seorang ambivert dapat menyeimbangkan kepribadian introvert serta ekstrovertnya. Jelas seorang ambivert akan memiliki pengaruh yang besar dalam sebuah kelompoknya, organisasinya, komunitasnya. Ambivert tidak suka membuang waktu. Namun, seorang ambivert juga santai, tidak menuntut banyak hal. Itu kelebihan seorang ambivert. Karena manusia tidak ada yang sempurna, tentu ambivert juga mempunyai kekurangan. Kekurangan ambivert.
Kadang mungkin tidak konsisten. Ya, kurang konsisten. Itu dia. Tingkah lakunya sesuai dengan mood. Karena juga ada sifat introvert di situ. Moodnya berubah-ubah. Bisa dapat menjadi waktu yang singkat dan panjang. Nah ini dia yang paling kacau. Ambivert tidak pernah yakin dengan apa yang dimiliki dalam sikapnya. Dia berkepribadian apa seorang ambivert tidak yakin. Mungkin bingung. Aku ini introvert. Ya, memang aku introvert atau pendiam. Aku ini ekstrovert. Oh iya, aku ekstrovert karena aku memang orang yang suka berbaur. Nah, disinilah seorang ambivert pasti pusing untuk menentukan aku ini introvert atau ekstrovert karena ambivert. Bukan ekstrovert, bukan introvert, tapi dia ambivert. Mempunyai kelelahan dalam melakukan kegiatan sosialisasi, bertemu dengan orang banyak. Dia menikmati namun juga merasakan lelah. Berbeda dengan ekstrovert yang menikmati dan tidak lelah. Ambivert menikmati namun tetap lelah karena ada introvert di dalamnya. Sering berada di tengah. Yang ambigu, bahasanya ambigu. Ya, seperti itulah karena dia adalah perpaduan antara introvert dan ekstrovert. Dia ambigu. Ini juga bisa disebut dengan kekurangan atau kelebihan. Orang ambivert itu sulit sekali ditebak. Memiliki keputusan yang mengejutkan, membuat orang yang berekspektasi dengan dugaan dan dugaannya meleset. Menurut saya ada poin. Ada orang menyebutnya kekurangan, ada menyebutnya kelebihan. Ambivert akan pasrah terhadap pilihan yang ada. Menerima takdir dan memiliki kebingungan, kesulitan dalam menentukan apa yang ingin diputuskan. Jika itu kamu ambivert. Kenali dirimu, kenali potensimu, kenali apa yang akan kamu kerjakan. Pekerjaan yang cocok seorang ambivert akan sangat cocok karena dia mempunyai kemampuan dari dua karakter orang. Dia cocok sekali menjadi psikiater, bingung iku pokoknya ngono iku. Menjadi seorang psikolog, menjadi seorang terapis, menjadi seorang pengacara, blogger, mencoba menjadi blogger, youtuber, jurnalis, manajer perusahaan, guru bisnis, IO, banyak sekali pekerjaan yang berhubungan dengan sosial mampu dikerjakan, maupun pekerjaan yang dikerjakan oleh personal individu. Demikian beberapa pekerjaan yang cocok jika kamu seorang ambivert. Ingat, ambivert, bukan amfibi. Jelas, ambivert, seimbang, balance. Cukup, terima kasih. Simak juga video-video sebelumnya tentang introvert dan ekstrovert. Pada video berikutnya akan dikupas tema-tema dan materi yang menarik lainnya. Terima kasih. Support dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman-temannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.